Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di podcast Serba Serbi Dibahas. Ngomongin apapun yang kita mau, tapi isinya tetap ilmu. Nah, di podcast kali ini kita mau ngebahas soal masuknya Islam ke Malaysia. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama narasumber kita kali ini. Oke guys, di sini yang pertama kita ada Hai, aku Rahmi. Halo guys, aku Saula. Saya Makil. Saya Ricardiansa, aka King of Second Social Studies Class. Dan saya Muhammad Jildan Arif Maulana. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin dulu soal Malaysia. Nah, jadi Malaysia ini adalah merupakan sebuah negara Islam dengan populasi kurang lebih 60% penduduk beragama Islam. Hal ini berarti bahwa mayoritas populasi tidak meminum minuman keras dan memegang teguh kepercayaan dalam kehidupan sosialnya yang mungkin terlihat konservatif bagi sebagian orang. Tapi kalian tahu nggak sih silsilah masuknya Islam ke Malaysia itu gimana? Biar kalian tahu, jadi kita langsung tanyain ke narasumbernya langsung. Jadi kapan sih Islam masuk ke Malaysia itu? Islam masuk ke Malaysia itu pada abad ke-7 Masehi sekitar tahun 674. Adapun perkembangannya secara luas berlangsung sekitar abad ke-13 Masehi. Terus yang bawa Islam ke Malaysia itu siapa? Jadi gini nih, datangnya Islam ke Malaysia tidak luput dari pedagang Arab. Oh, jadi lewat pedagang Arab. Terus jalurnya dari mana? Kok bisa sampai ke Malaysia? Dari jalur perdagangan kawasan Timur Tengah ke Asia Tenggara. Dan di sini peranan pedagang Muslim mubalik dari Arab Gujarat dari setempat serta penguasa Islam. Terus gimana proses perkembangan Islam di Malaysia? Kedatangan Islam dan proses islamisasi di Semenanjung, Malaka atau Malaysia berlangsung melalui jalur perdagangan. Sejak awal abad ke-7 Masehi, Semenanjung Malaka menjadi jalur perdagangan utama antara Asia Barat dan Timur Jauh. Nah, selanjutnya pada masa pertengahan abad ke-12 Masehi berdiri Kesultanan Kelantan yang sekarang juga terkenal sebagai klub sepak bola Malaysia, yaitu Kelantan United FC, sebuah kerajaan Islam pertama di Semenanjung Malaka. Setelah itu, pada abad ke-14 Masehi, muncul sebuah kerajaan Islam lainnya bernama Terengganu. Pada masa itu, Terengganu menjadi pusat penyebaran Islam di pantai timur Semenanjung Malaka. Nah, selanjutnya berapa persen sih agama Islam yang ada di Malaysia itu? Menurut sensus tahun 2024, 61,32% dari sekitar 28 juta jiwa penduduknya mengidentifikasikan dirinya sebagai penganut Islam. Hampir seluruhnya merupakan Sunni dan mengikuti mazhab Syafi'i. Sisanya yaitu 19,84% sebagai penganut agama Buddha, kemudian 9,24% pemeluk agama Kristen, Hindu sebanyak 6,27%, kemudian agama Konghucu, Taoisme, dan agama tradisi Cina sebesar 1,26%, tidak beragama 0,71%, dan selebihnya 1,36%. Nah guys, Malaysia adalah salah satu negara yang memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap umat beragama. Seperti halnya Indonesia yang dicantumkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi itu indah guys, jangan saling hina. Nah, jadi gitu guys penjelasan soal kenapa Islam bisa masuk ke Malaysia. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup podcast kali ini, kita bakal dengerin dulu quotes dari Eric buat hari ini. Ingat guys, mustahil Allah membawamu sampai sini hanya untuk gagal. Oke guys, segitu dulu. Jadi see you in another podcast. Bye-bye. Assalamualaikum.